Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa bima hadiya wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidang salat zuhur yang berbahagia, alhamdulillah atas semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala. Tentunya kita dalam beraktivitas hari ini kita niati semata-mata untuk beribadah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang terhormati, kami di sini akan menyampaikan materi yang singkat, tidak sampai seperti penyanyi-penyanyi yang lainnya. Kami hanya menggantikan dari posisi jadwal yang belum bisa hadir. Di sini kami akan menyampaikan sebuah hadis yang tentunya sudah familiar di telinga kita, bahkan kita sudah berusaha untuk mendapatkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Kita sebagai pegawai di Balai Keagamaan Surabaya ini tentunya bermacam-macam profesi dan juga kita bermacam-macam aktivitas yang bisa kita lakukan dalam kegiatan, terutama kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan. Tentunya di dalam kegiatan pelatihan ini peran dari seorang pegawai ini bermacam-macam. Ada yang menjadi widya suara yang mana akan transfer atau juga mendampingi para peserta, mentransfer ilmu atau mendampingi peserta dengan semaksimal mungkin sehingga peserta itu merasa puas dengan layanan seorang widya suara. Ada juga seorang panitia yang berusaha maksimal juga untuk melayani peserta, yang mana peserta itu juga jika merasa terlayani maka akan merasa puas dan bahagia. Begitu juga dengan yang tidak menjadi panitia, para pendukung-pendukung yang dalam pelaksanaan pelatihan itu sangat-sangat berperan. Ada teman-teman dari kebersihan, ada teman-teman dari pegawai yang pendukung lainnya yang tidak termasuk dalam panitia juga sangat-sangat mensukseskan dalam kegiatan pelatihan ini. Itu merupakan usaha atau merupakan pekerjaan yang memang harus dilakukan oleh kita semuanya. Kita akan mendapatkan suatu keberkahan manakala seorang widya suara menyampaikannya dengan ikhlas, tanpa ada sesuatu hal yang terbenak di dalam hatinya. Seorang pegawai melayani tidak karena oleh-oleh, tidak karena imbalan. Insyaallah semuanya itu dilakukan semata untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Seorang kebersihan juga demikian, membersihkannya dengan ikhlas sehingga kamarnya enak ditempati, tidak ada debu, tidak ada pasir di kamar, sudah disapu dengan bersih. Dari semua komponen-komponen yang ada di kegiatan pelatihan ini tentunya akan membawa suatu kebaikan, dan kebaikan itu
insya Allah akan mengantarkan kita kepada suatu kemudahan untuk menuju kepada surga yang kita nantikan. Maka dari suatu saat ada kita dengar dalam suatu perbincangan seorang mungkin dari pegawai atau dari mana ya, kita juga mungkin pernah juga merasakan ada virus yang kalau kata Pak Maman kemarin itu virus yang harus kita berantas dalam suatu pekerjaan itu adalah virus kata-kata lapong moyong-moyong, kemudian lapong moyong-moyong paling oleh bodoh ya. Virus ini harus kita hilangkan. Karena apa? Karena kita sudah melakukan suatu aktivitas yang mengeluarkan energi kita. Kalau misalnya kita mempunyai virus atau terserang virus ini, maka sia-sialah pekerjaan kita. Kita itu harusnya merasa bahwasanya apa yang kita lakukan itu pasti dan pasti akan mendapatkan suatu kebaikan. Tapi kenapa? Ya tadi nggak oleh hitung-hitung ganjaran. Apa mau tadi mau pasti bilang ilmu hakiko tatu mulah atau sawaban amali. Jadi di dalam ilmu hakiko itu bukan menghitung atau di dalam ilmu hakiko itu bukan meninggalkan pekerjaan dengan cara apa? Dengan cara menghitung-hitung pahala dari suatu pekerjaan itu atau ujur dari pekerjaan itu. Hitung-hitung sih, tapi pekerjaannya tidak ada artinya. Tidak ada keberkahan di dalamnya. Hanya mengerjakan sesuatu tanpa ada keberkahan di dalamnya. Contoh ya, kita lihat dari teman-teman kita itu ada yang sering dicari sama yang lainnya, pegawai yang lainnya. Tentunya dia itu kalau dibilang sangat berperan ya. Tapi tidak boleh kita tuh gitu, wah karena aku itu posing penting, posing paling dibutuhkan di dalam suatu kegiatan, maka akulah yang paling berjasa, akulah yang paling baik atau yang paling benar. Atau kalau dikatakan kalau masalah ujur atau pahala itu akulah yang paling oleh akeh ganjaran. Nah itu jangan sampai terjadi, karena hakikatnya suatu perbuatan yang baik itu adalah kita awali dari niat kita bahwasanya pekerjaan itu sangat-sangat mulia dan semata-mata pekerjaan itu untuk kebaikan semuanya. Jangan sampai kita kecil hati ya sebagai pegawai, pakai ngurusi barang, misalnya pegawai kita yang pakai BMN itu, pakai BMN karena berboni itu, jangan. Karena apa? Dalam suatu hadis, mantan ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, yang melayani suatu kebaikan, maka pahalanya sama dengan orang yang mengerjakannya. Kita tunjukkan untuk mengerjakan. Misalnya kita sebagai panitia yang ramah, yang sopan, tidak angkuh, dan kita tidak cuek, insya Allah dengan peserta senang itu untuk menuntut ilmu, untuk belajar, melayani dari suara, memberikan pelayanan yang terbaik untuk pengajarannya, insya Allah pahalanya sama dengan orang yang menuntut ilmu tadi. Jangan sampai pulang dari sini orang yang dulu tua lah, balik kita pegawai ini bersemut, pegawai ini kurang ramah, kurang sopan dan sebagainya. Jadi jadikan kenangan diri kita ini sebagai orang yang baik. Jangan sampai kita itu dikenal orang yang tidak baik, atau jangan sampai kita meninggalkan
suatu kesan yang buruk kepada orang lain. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan ini tulus dan tidak ada hitung-hitungan untuk pamrihnya, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang bekerja dan akan mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.